Boleh. Sudah on, sudah ya? Sudah. Kamera sip. Prokes sesuai ya. Hah? I do smoking. Cekuan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk seluruh yang mengikuti acara ini lewat platform Live FB. Terima kasih pertama-tama untuk Pak Ketua Ansor beserta pengurus yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Bertemu kembali kita di Dasarani Idea. Malam ini saya menghadirkan Pak Ketua Ansor sebagai salah satu orang yang turut pula menggagas komunitas Rahanidia ini. Pak Ketua, saya mulai dengan sebuah anekdot, bukan anekdot, sebuah cerita lucu tentang Gus Dur. Kayak menarik gitu ya kalau cerita terkait dengan Gus Dur, karena Gus Dur itu sosok seorang ulama, ya, terus pejabat negara, ya, bahkan humoris. Ya. Dan sisi itu yang saya mau angkat sebenarnya. Kelugasan beliau dalam berpikir itu dimulai dengan cerita ketika Gus Dur pertama setelah dilantik. Saya dapat cerita ini lewat tulisan ini lewat bukunya Pak Salim Said. Bagaimana cerita lugasnya cara berpikir seorang Gus Dur. Sebelum saya masuk di cerita, saya mau bilang bahwa cara berpikir yang lugas itu alhamdulillah juga sudah dimiliki teman-teman Ansor lewat sosok Pak Ketua. Wah, itu belum sempurna itu kayaknya, Bang. Belum. Ini saya tarik garis ini karena ketika beliau itu membentuk kabinet, usulannya untuk segera departemen pembubaran itu, departemen penerangan itu dibubarkan. Staf tuh kepresidenan kumpul lalu tanya, Gus, ini kan ada ribuan pegawai departemen penerangan di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya bubarkan? Ya, Gus Dur jawab singkat, ya tinggal dibubarkan. Masa begitu saya yang pikir? Teknisnya kenapa saya yang pikir? Kira-kira begitu. Kelugasan berpikir ini saya ketemu kemarin di Pak Ketua. Tempat ini kita lagi setting untuk kira-kira ide besarnya sudah ada. Ini mau eksekusinya kayak apa? Mau jalan. Tiba-tiba ketua lewat live FB muncul ke sini. Bicara sebentar Pak Ketua saya mau begini. Oh ya sudah siap. Ini muncul dan eksekusinya pada hari jelang 2 hari menghadirkan Pak Kadis Perikanan Maluku Tenggara. Ya. Dan dimulai dengan sebuah isu yang sangat sensitif sekaligus ramai jadi pembahasan di 11 kabupaten kota yang lain termasuk di kota Tua Maluku Tenggara. Ide tentang lumbung ikan nasional. Saya pikir itulah cara berpikir yang lugas itu sudah menitis ke Ketua Ansor Maluku Tenggara. Luar biasa. Pak Ketua, saya mulai dengan biografi singkat. Sampai Ketua tiba di tempat ini sebagai kapasitas sebagai Ketua, saya pengen tahu masa kecil Ketua atau jenjang pendidikan yang Ketua tempuh selama ini sehingga Ketua itu tertarik berorganisasi, dan kenapa pilihannya Ansor? Silakan Ketua. Oke, baik, terima kasih Bang Host, Bang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan profesi singkat, makanya banyak orang ini bingung karena saya itu orang tuanya itu tinggalnya di Larat, tapi saya itu lahir dan potong pusar itu di Wayan. Iya, di Wayan. Tahu kapasitas kenapa di Wayan ada orang tua profesi apa sampai? Pada saat itu ada
saudara kandungnya bapak itu mau melahirkan. Nah, jadi mungkin waktu itu ibu lagi berkunjung ke Wain, iya silaturahim karena mau melihat keponakan baru yang baru lahir. Tapi pada saat waktu itu ibu juga dalam mengandung saya gitu. Nah, pada saat hadir di Wain, tepatnya di Wain baru 4 Januari itu, ya Tahun berapa itu? tahun 1985. 85. Ya, itu lahir sosok seorang mungil yang nakal, ya itulah saya. Terus setelah itu saya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Larat selama 6 tahun. Ya, Larat itu sebuah kampung yang pernah melahirkan para tokoh-tokoh ya. besar di Maluku Tenggara. Karena mantan nama saya ini Husin Rahayaan ini itu diberi nama oleh mantan Bupati Maluku Tenggara. Iya, Ayah Haji, Ayah mantan. Iya, saya diberikan nama itu ketika beliau jadi kepala BP7 dulu. Iya, kepala BP7. Terus waktu itu mungkin beliau berkunjung ke Ayah Haji ini, berkunjung ke Wain. Terus pada saat itu lahirlah saya, dan beliau sampaikan ke ibu bahwa itu anak harus diberikan nama saya, dan hari ini saya pakai nama Husin itu karena namanya. Iya. Semoga besok saya juga akan seperti beliau. Selanjutnya saya lanjutkan di SMP Negeri 1, tapi tidak selesai, cuma 6 bulan. Setelah itu saya selesaikan di SMP Alila Larat. Iya, karena pada saat itu kan kondisi Maluku Tenggara dalam keadaan ini. Setelah itu 3 tahun saya di SMA Negeri 1 Kekecil, yang kemarin kami baru selesai reuni, dan saya adalah sekretaris panitia reuninya untuk menggabungkan seluruh alumni, ya, dari tahun 1990 sampai dengan 2020, baru selesai tahun 2011 kemarin. Setelah itu saya lanjut di kampus IAIN Ambon. Iya. Saya ambil fakultas keguruan waktu itu. Ya, jadi 2002 saya masuk di IAIN Ambon. Selanjutnya selesai 2005. Terus saya kembali ke daerah sini. Saya 1 minggu itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya waktu bingung sampai saya ojek itu selama 1 minggu, karena tidak mungkin lagi kita harus meminta biaya rokok, makan, pulsa dari orang tua kan. Makanya saya ojek 1 minggu. Setelah ojek 1 minggu, saya ketemu dengan sosok seorang ibu yang luar biasa. Saya sebut namanya Ibu Haji Samsiah Gerotubur. Ya, beliau mantan kepala sekolah SD Impres Mangontiritan B. Beliau memanggil saya untuk honor di situ. Ya, saya honor. Jadi guru honor. Iya, saya bersedia jadi guru honor. Saya honor di situ selama 8 bulan, dibiayai oleh dana BOS. Terus pada tepat 2008 ada seleksi penerimaan CPNS. Saya juga ikut serta di tahap seleksi, dan alhamdulillah saya orang kedua yang lolos pada saat itu dari formasi 34 orang. Pak Ketua, kalau boleh tahu terakhir di PNS sekarang ini di dinas apa atau di instansi apa? Saya kemarin di dinas pendidikan, terus setelah itu saya dimutasikan ke SD Kristen Tenimbargai sampai sekarang. Oke, jadi posisi terakhir sekarang di SD Tenimbargai. Ya. Setelah itu 2 tahun kemudian saya dibiayai oleh pemerintah daerah untuk melanjutkan studi di Fakultas Universitas Negeri Makassar, Fakultas Keguruan dan Psikologi. Ya, psikologi, pendidikan dan psikologi itu di Universitas Negeri Makassar, dan alhamdulillah selesai tahun 2016 kemarin. Mungkin itu biografi singkat. Belum terjawab. Oh iya. Kenapa pilihannya Ansor? Cerita terkait organisasi ini, waktu saya masuk di IAIN Ambon, kan banyak orang berlomba-lomba untuk mengikuti organisasi. Ada yang ikut, waktu itu ada ikut LDK, ada yang ikut kami, ada yang ikut HMI.
Iya, saya masuk PMI, saya berawal dari PMI ya. PMI ya. Iya, saya dari PMI ini karena sosok yang saya kagumi dan sosok yang saya ini tuh Gus Dur. Iya, makanya Gus Dur lah menjadi barometer saya. Gus Dur menjadi pijakan untuk saya masuk di PMI. Setelah dari PMI, saya ketua IPNU Maluku Tenggara. Terus setelah ketua IPNU, saya sekretaris PMI cabang Maluku Tenggara. Itu tahun 2008-2010, ketuanya itu Sarpudin Madubun. Nah, setelah itu saya sama Sarpudin Madubun diberikan mendataris oleh PPPMI untuk membentuk cabang Maluku Tenggara, PMI cabang Maluku Tenggara hari ini. Karena pasca setelah kuliah itu saya kembali ke Maluku Tenggara, kok PMI di Maluku Tenggara kota kok adem-adem aja sana, nggak ada. Makanya itulah kami berinisiatif untuk melakukan MAPABA, masa penerimaan anggota baru, dan alhamdulillah hari ini banyak kader-kader PMI yang bertebaran di Maluku Tenggara dan Kota Tua. Ya, kami tidak mau menyombongkan diri sih, tapi kami bagian daripada itulah. Iya. Nah, setelah jadi sekretaris cabang, saya tugas belajar. Setelah tugas belajar, kemarin saya dipercayakan oleh pimpinan wilayah sama pimpinan pusat untuk menakodai Ansor Maluku Tenggara. Ansor Maluku Tenggara. Iya. Untuk periode mulai kapan? Saya periodisasinya mulai 2020 sampai dengan 2024. Karena 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ya. Di Ansor itu periodisasinya 4 tahun. Ya, karena mungkin tahun kelima beliau masuk di periodisasi yang 5 tahunan itu, entah kepala daerah atau mungkin kita. Iya. Pak Ketua, kalau di jaringan Gus Durian? Oh iya, kalau di jaringan Gus Durian itu tepatnya tahun 2015 saya dihubungi salah satu senior yang Makassar. Ya. Karena waktu itu saya sudah kuliah di Universitas Tinggi Makassar. Itu namanya Kak Suhaib Prawono. Beliau kontak saya, Dinda, ini ada panggilan dari Mbak Alisa, anaknya Gus Dur. Dan ya biasa dipanggil sama Mbak. Kalau kami sekarang sebut beliau itu sebagai Mbak Imam Gus Durian Indonesia. Iya. Dihubungi untuk bagaimana kamu menakodai Gus Durian Maluku. Saya bilang iya, kalau memang beliau percayakan saya, walaupun saya belum bertatap muka sama beliau, saya siap. Yaudah, kalau kamu siap, 2 hari kemudian saya akan perintahkan Seknas, Sekretaris Nasional, untuk membooking tiket saya sama Kak Suhaib dari Makassar menuju ke Jogja. Nah, sampai di Jogja saya ketemu Saudara M. Sohan ke Mbak Alisa. Kata Mbak Alisa, ini yang ditunjuk sama Kak Suhaib ya? Connya? Iya Mbak, saya cium tangan, kan anaknya Kiai kan. Biasa di NU itu menjaga adab dan etika. Iya, kita cium tangannya Kiai itu, anaknya Kiai, bukan berarti apa-apa, tapi kita mau mendapat keberkahannya. Iya, dari tangannya itu mungkin ada sesuatu yang kita bisa dapat dari situ. Makanya biasa para anak-anak Nahdien biasa selalu ketemu seniornya di mana-mana, cium tangan, itu karena sudah menjadi tradisi, karena mau mendapat berkahnya. Oke, baik Pak Ketua. Dan Alisa Wahid itu pernah saya hadirkan di Maluku Tenggara. Iya, saya pernah dengar itu. Iya. Untuk nama jalan. Nah, itu kalau nama jalan itu adiknya Inaya Wahid yang datang. Kalau Alisa Wahid itu hadir di sini dengan beliau membuka kelas pembentukan Gus Dur pertama di Maluku Tenggara. Di tahun berapa? 2015. 2015. Iya. Luar biasa. Jaringan besar ini Ketua. Pak Ketua, saya geser sedikit. Posisi Ansor, NU, Gus Durian dan PKB. Di sebagian teman-teman yang lain berpikir PKB itu NU dan NU itu PKB. Berpikir lagi bahwa Ansor itu sudah pasti NU dan kemungkinan afiliasi politiknya itu ke PKB. Itu yang beredar di luar. Saya ingin Ketua gambarkan kita di irisan NU, Ansor, PKB dan Gus Durian supaya ini clear. Iya. Silakan Ketua. Oh baik. Soal Ansor PKB ini kalau ideologinya sih sama. Ya.
ideologinya sama, tapi artinya apa yang kita lakukan semata-mata tujuannya untuk masyarakat kan. Tapi kalau bicara hierarki beda. Ansor memiliki PDRT, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sendiri, begitupun juga PKB. Dan belum orang Ansor itu sudah pasti orang Nadin. Orang PKB juga sudah pasti Nadin. Tapi orang Ansor dia Nadin dan belum tentu dia PKB. Terbukti kemarin mantan ketua umum GP Ansor Nusron Wahid itu, iya itu lalu kan dari Golkar. Iya, dia dari Golkar dan dia juga sebagai anggota DPR RI. Nah, kalau ketua umum sekarang betul dia orang PKB. Gusmus yang sekarang Menteri Agama, dia orang PKB. Dia. Tapi bukan berarti bahwa Ansor sudah ini sebagai PKB. Bukan underbouldnya partai. Bukan underbouldnya PKB. Iya, saya pikir ini penjelasan ini penting karena terus Gus Durian juga bukan juga PKB. Kalau Gus Durian itu dia lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dia lebih menjaga terkait dengan nilai-nilai toleransi, terus menjaga kaum lemah, terus tidak memojokkan siapa-siapa. Itu Gus Durian. Nah, jadi selama kan kemarin Gus Durian kan melakukan pembagian sembako 300 paket di Maluku Tenggara. Karena mungkin Maluku Tenggara juga dilihat menjadi salah satu komunitas yang agak sedikit jauh, makanya dipercayakan sama Mbak Lisa untuk disalurkan bantuannya ke sini. Makanya kami salurkan bantuan kemarin sampai ke Tenimbarkai, ke besar, ke kecil sampai di Tenimbarkai. Jadi beda lah kalau PKB itu dia, jadi teman-teman di Ansor, teman-teman di Gus Durian, iya betul bahwa dia Nahdien, tapi kalau dia mau berkiprah di PKB itu silakan. Tapi untuk membawa nama Ansor ke PKB kita beda. Ada garis iya, ada garis pembatasnya ya. Baik, Pak Ketua, saya ingin masuk ke fenomena COVID ini terkait dengan kapasitas Ketua sebagai Ketua Ansor, sebagai koordinator jaringan Gus Durian Maluku ya. Iya. Ya. Dari sisi program kerja yang sudah disiapkan, saya pikir ini kan hampir di seluruh organisasi terhambat. Iya. Kira-kira menurut Pak Ketua, dari program yang sudah diprogramkan yang terhambat itu, antisipasi atau jalan keluar lain apa sehingga fungsi Ansor tetap jalan dan nilai-nilai kemanusiaan Gus Dur yang diteruskan di semangat itu yang dibawa di teman-teman Gus Dur itu tetap jalan dalam masa ini, masa COVID ini. Kira-kira apa program apa yang tetap dijalankan? Ya makanya yang paling pertama dan utama itu protokol kesehatan itu tetap menjadi prioritas di Ansor. Bahkan kami juga kemarin ikut serta untuk membagikan masker 5 juta masker di Maluku Tenggara dan sampai di pedesaan, terus membagi sembako juga. Pelantikan Ansor kemarin itu karena COVID, makanya saya lebih memilih menggunakan daring untuk komunikasi bersama ketua umum. Jadi waktu itu kita pelantikan tetap jalan, menjaga protokol kesehatan dan sambutan ketua umum itu lewat daring. Iya. Zoom gitu ya? Iya. Kalau kita menunggu sampai dengan COVID ini selesai, ya maka Ansor Maluku Tenggara juga tidak akan pernah lakukan pelantikan. Maka saya memberikan solusi ke ketua wilayah sama Korwil bahwa Ansor Maluku Tenggara tetap melakukan pelantikan, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Terus saya minta kalau bisa ketua umum bisa dapat memberikan sambutan lewat daring. Dan itu terjadi. Terus untuk langkah-langkah untuk kita mampu mengatasi corona ini dengan kegiatan Ansor tetap berjalan, ya yang paling utama itu jaga protokol kesehatan karena corona ini sesuatu yang nggak terlihat gitu. Kita nggak tahu dia ada di mana, dia siapa, wujudnya laki-laki atau perempuan, kita bingung. Makanya sebelum yang saya sampaikan ke kader-kader bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan, terus
mengkonsumsi sesuatu yang bisa menambah protein ke para kader. Iya. Pak Ketua, saya mungkin agak ini ke highlightnya ke Gus Durian sekarang dulu, sebelum saya tahu Ketua malam ini hadir sebagai Ketua Ansor, tapi juga sebagai tokoh yang menggawangi Gus Durian. Bagaimana Ketua melihat fenomena sesuatu yang akhirnya disebut sebagai organisasi terlarang dalam kehidupan kemasyarakatan. Sementara Gus Durian itu adalah, saya tahu tokoh seorang Gus Dur itu adalah seorang yang sangat humanis. Beliau memberikan sebuah kebebasan dalam berpikir, dalam menyampaikan pendapat, berideologi. Bagaimana teman-teman Pak Ketua sebagai Ketua Ansor yang memang kita tahu di level nasional sangat gencar menjaga ke NKRI-nya, NKRI kita semua ini, tapi di sisi lain Ketua itu juga ada di Gus Durian. Jadi seperti yang satu sebagai pemukul, tapi yang satu juga sebagai pelindung. Saya ingin Ketua gambarkan posisi Ketua pribadi untuk memisahkan dua ini, kira-kira seperti apa? Silakan Ketua. Baik. Oh, ini host juga agak ini nih. Ya tentu. Saya pikir nanti kalaupun ada presentasi yang nanti lebih kepada perjuangan teman-teman yang berseberangan dengan yang kita itu, kita tetap perangi dalam konteks peraturan perundang-undangan. Kita jaga untuk tidak menyebar kemana-mana. Iya, jadi gini. Tapi saya pengen tahu. Baik, kalau saya lihat dari sisi apa nih Gus Durian ya. Boleh. Kalau di Gus Durian itu menilai seseorang dari nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Siapapun dia, kalau ada nilai kemanusiaan dalam dirinya, itu harus kita jaga dan menaruh dia sebagai seseorang yang kontraknya bersama-sama kita. Itu di Gus Durian. Makanya di Gus Durian tidak pernah membuli siapa-siapa, tidak pernah memojoki siapa-siapa, tetapi seseorang yang mau memusuhi seseorang dengan nilai kemanusiaan tadi, maka Gus Durian akan menyatakan sikap itu. Tapi Gus Durian sampai hari ini dari tahun 2011 kalau nggak salah, sampai hari ini dia tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, terus teman-teman yang tadi disebutkan oleh Abah, iya, kalau bagi saya, selama dia tetap menjalankan apa yang dia percaya, tanpa dia memojoki siapa-siapa, silakan. Tapi kalau dia mau melakukan kekerasan, bahkan pemaksaan untuk harus mengikuti dia, itu salah. Dan dia mau memenjarakan seseorang untuk apa yang dia pahami, itu dipahami oleh orang itu. Padahal orang itu tidak mau untuk mengikuti apa yang dianuti. Ya, ini saya pikir poin ini jelas, Ketua ini sangat Gus Durian. Sangat Gus Durian. Kita harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu nilai-nilai kemanusiaan itu jauh lebih penting. Karena ada sebuah kata yang mengatakan bahwa kalau Anda mengenal Tuhanmu, maka Anda akan mengenal dirimu. Tapi selama Anda tidak pernah mengenal Tuhanmu, maka Anda tidak akan pernah mengenal dirimu. Jadi itu maknanya bahwa siapa kamu? Kamu terlahir dari siapa? Pasti yang terlahir adalah dari sosok seorang wanita atau seorang manusia. Berarti kau harus juga menjaga apa yang menjadi nilai-nilai kemanusiaan tadi. Nah, terus kata Gus Dur itu, kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada politik. Kenapa? Karena di poin ini itu dia lebih menekankan bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Politik ini sesuatu yang setelah ini akan selesai, tapi kemanusiaan itu akan terus berlanjut. Dia akan menjadi sebuah landasan, menjadi dasar, sehingga bagaimana silaturahim itu tetap terjaga gitu. Oke, luar biasa Pak Ketua. Masih terkait tadi isu yang agak sensitif. Bagaimana Ansor Maluku Tenggara? Kita tahu dalam masa Covid seluruh program tidak jalan. Tapi kan ancaman ideologi yang ada itu kan tidak berhenti. Kita taruhlah
yang sudah dinyatakan terlarang HTI, bahwa organisasinya itu yang terlarang, tapi pikirannya kan tidak bisa diberhentikan. Penyebaran pikirannya itu pun tidak bisa diberhentikan. Pertanyaannya, apa kira-kira teman-teman Ansor dalam hal mencegah radikalisme di level kita di Maluku Tenggara? Silakan Pak Ketua. Iya, jadi kemarin saya juga sudah berkoordinasi sama kepolisian, bahkan ada intelijen juga yang sudah kita koordinasi untuk bagaimana mengatasi ini. Maka kami sudah mengecek di beberapa titik. Ya, alhamdulillah di Maluku Tenggara. Tidak perlu disebut ya Pak Ketua ya. Iya. Artinya bahwa kalau apa yang dipercaya itu silakan, apa yang mau dilakukan ya silakan. Tapi tidak harus dia mau menyerang orang, dan dia tidak boleh untuk mengkafirkan orang yang ada di samping dirinya bahwa apa yang kau lakukan tidak sesuai dengan yang saya lakukan, maka kau adalah kafir. Ini salah. Dan kami sudah deteksi, tapi di Maluku Tenggara sih belum kelihatan. Iya. Kita berharap bahwa Maluku Tenggara ini adalah sebuah kota majemuk, kota toleransi yang paling tinggi di Maluku secara umum dan Maluku Tenggara lebih khusus. Ini kita jaga sehingga orang akan, dan saya pernah di Jogja itu teman-teman Gus Durian mengatakan bahwa kalau Anda mau mengenal toleransi lebih jauh, silakan Anda ke KI. Karena di KI itu ada satu keluarga, dan itu saya sudah uji petik, yang terlahir dari satu rahim, tapi yang si kakak masuk Islam, yang kedua dia di Katolik, dan yang ketiga dia tetap menjadi Protestan. Ini 3 adik kakak ini terlahir dari satu rahim yang sama. Makanya toleransi inilah perlu dijaga. Makanya kata Mbak Lisa, kalau Anda mau belajar toleransi jauh lebih efektif, silakan Anda pergi ke KI untuk bisa melihat hal-hal ini. Dan terbukti juga di Tenimbar KI itu ada dibuat semacam tugu gitu. Jadi Protestan, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan di Maluku dan Maluku Tenggara masih ada yang ada agama Buddha itu hanya di Maluku Tenggara kayaknya. Ini menunjukkan bahwa toleransi di Maluku Tenggara ini jauh lebih tinggi dibandingkan 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Makanya saya lebih cenderung kepada nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga toleransi tadi. Kita tidak harus memojokkan siapa, membuli siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang lebih penting itu, kita kembali ke kata Gus Dur tadi, yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Luar biasa, Pak Ketua. Beberapa tahun kemarin sempat ada isu yang cukup sensitif diperbincangkan di beberapa kalangan akademisi, di kalangan aktivis tentang konsep Islam Nusantara. Itu tentu saya tahu, saya orang yang cukup mengikuti itu, dan saya tahu betapa banyak serangan dari luar, khususnya dari luar Nahdlatul Ulama. Iya. Bagaimana Pak Ketua membreakdown konsep besar Islam Nusantara yang besar itu di level Ketua di KI ini dengan cerita tadi? Apakah itu sesuatu yang saling bertentangan, ataukah justru keislaman dengan kebudayaan, kearifan lokal itu menjadi sesuatu kekuatan Pak Ketua juga? Iya, jadi yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu Islam yang harus ramah, Islam yang jadi penyejuk, bukan Islam yang harus hadir untuk merongrong orang lain. Bahkan ini, dan Islam Nusantara ini yang dimaksud oleh para ulama itu Islam yang beda-beda budaya tapi mampu untuk menjadi satu dengan kekuatan dan tetap mengedepankan Tuhan sebagai pencipta alam ini saya. Terus Islam Nusantara itu Islam yang dia ini kepada para pedagang dan sebagainya. Kalau lebih jauh saya masih ini sih, cuma siap. kita Saya tahu itu isu iya. pelik. Bahkan Tapi Islam Nusantara itu lebih cocok dan pas di Kabupaten Maluku Tenggara. ya, sudah saya pikir malah mungkin Karena secara konsep karena gini, di Maluku Tenggara ini ada teman-teman yang lain yang bukan orang NU,
itu dia melakukan tahlil, melakukan apa namanya pada saat sholat subuh, kunut. Kalau yang lain kan tidak akan melakukan kunut, dan saya yakin sungguh bahwa di Maluku Tenggara ini hampir 60-70% itu semua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama secara kultur, bukan secara struktur. Iya. Karena itu tahlil dan kunut itu selalu digaungkan dari kampung-kampung sampai di kota. Dan Islam Nusantara itu pastinya di Maluku Tenggara. Luar biasa. Pak Ketua, program ke depan apa nih Ketua? Ansor ataukah Gus Durian? Iya, kalau Ansor program ke depan itu insya Allah mungkin 1-2 bulan ke depan kami akan menghadirkan Menteri Agama selaku Ketua Umum GP Ansor, akan bekerja sama dengan Kanwil Provinsi Maluku. Saya sudah berkoordinasi sama beliau dan ini hajatannya ke Kanwil. Ya, untuk Gus Menteri hadir di Maluku Tenggara. Ya. Jadi pada saat hadir mungkin kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan kepemimpinan lanjutan atau S2-nya di Ansor. Ya, S1-nya adalah PKD, pelatihan kader dasar atau DTD. Terus yang kedua, iya S2-nya itu PKL. Nah, ya kalau teman-teman kader-kader ini yang mau melanjutkan tongkat estafet sebagai ketua harus mengikuti PKL, harus punya izin. Iya, harus ada SIM-nya S2. Iya. Kalau tidak ada itu, ya biar anaknya siapapun ya dia tidak akan bisa jadi ketua Ansor. Balap liar kalau gitu. Iya. Pak Ketua, informasi tadi luar biasa. Itu patut diapresiasi keinginan Ketua untuk menghadirkan Pak Menteri Agama. Saya pengen melihat Ketua dari sosok seorang pedagogik, seorang guru. Bagaimana Pak Ketua melihat sekolah-sekolah yang berada di bawah lingkup Departemen Agama? Saya pikir di beberapa tempat selalu tertinggal. Untuk Maluku Tenggara nanti Pak Ketua coba untuk menilai itu. Dan kira-kira ada efeknya atau tidak kehadiran beliau nanti melalui Ansor ini untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah lingkup Kementerian Agama. Silakan Ketua. Iya, kalau sekolah-sekolah di Kementerian Agama sih apa namanya? Kan saya di Dinas Pendidikan. Tapi kalau di Maluku Tenggara itu ya hari ini mungkin sudah ada agak jauh lebih baik. Dan program pertama yang dilakukan oleh Gus Menteri ini itu melakukan revitalisasi di dalam tubuh Kementerian Agama sampai pada akar-akarnya, atau dia akan membereskan semuanya. Mungkin yang lebih penting itu di pendidikan, sehingga mutu pendidikan di Kementerian Agama itu bisa agak jauh, bisa melebihi dengan apa namanya pendidikan umum. Dan program yang paling penting itu di Gus Menteri itu pendidikan di santri-santri. Dia akan tetap go to santri dan melakukan revitalisasi di paling tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Dan kemarin itu beliau juga sudah sembari KPK untuk kerjasama dalam kaitannya dengan haji dan umroh. Sehingga kira-kira Ketua, haji dan umroh itu untuk tidak ada korupsi di dalam iya, jadi kerjasama sama KPK, sehingga tidak ada lagi kerja-kerja mafia dalam tanda kutip ya pada saat proses haji dan umroh. Itu beliau sudah sembari KPK kemarin, 3 hari kemarin kalau nggak salah. Pak Ketua punya hubungan yang dekat dengan Kementerian Agama. Bisa tidak kuota haji Maluku Tenggara ini coba untuk diangkat lagi? Sebab kita tahu banyak jamaah calon haji itu yang terpaksa harus masuk lewat pintu kabupaten kota lain. Orang tua tinggal di Wajang, Odek, tapi terpaksa harus masuk di daerah-daerah lain. Saya pikir ini jauh dari pas teman-teman Ansor sebagai yang berada pada sekarang
main core-nya Kementerian Agama. Saya titip, kalaupun ini mungkin jadi perdebatan kecil setelah ini, saya mohon dititip itu Pak. Bagaimana kuota haji untuk Maluku Tenggara, termasuk Kota Tua. Walaupun ini lintas wilayah, saya pikir kita berada di dalam ceruk yang sama. Ya, itu mungkin akan menjadi sebuah tapi saya tidak tahu apa sistem apa musim hitungan kota ini dia secara teknis mungkin tidak tapi kita minta ya saya akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan kami Provinsi Maluku, bahkan sampai pada kalau sudah bertatap muka bersama Menteri itu Gus Menteri itu poin pertama itu kita bagaimana untuk meningkat kota haji yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua lah. Karena dua kota ini disampaikan live ya, terima kasih Pak Ketua. Komitmen yang luar biasa dari Pak Ketua ini. Kita akan mencoba karena kita nggak tahu soal kota ini dihitung kayak teknisnya tapi kita minta will-nya itu, political will-nya itu bagaimana? Siap. Pak Ketua luar biasa. Kita akan berkoordinasi sesuatu yang terbaik untuk Maluku Tenggara ya kita akan tetap hadir dan menjadi garda terdepan. Ini tidak ada hubungannya dengan yang periodisasi 5 tahunan. Ya? Enggak ada lah. Pak Ketua, rokok dan kopi itu di banyak komunitas yang lain. Itu sesuatu yang agak jadi sesuatu yang ngomong. Iya. Kalangan NU itu rokok dan kopi itu sesuatu yang hal yang biasa, itu bahasa pergaulan dan bahasa sehari-hari. Saya ingin Pak Ketua gambarkan kopi dan rokok itu tidak dalam konteks itu, tapi dalam konteks kita di Maluku Tenggara sekarang ini. Apa? Sampai ya terlalu jauh. Efektivitas kopi dan rokok ini jadi sehari-hari ini apa gitu. Sebab saya tahu banyak orang itu yang agak, kalau ada hadirkan teman-teman NU, tolong pastikan rokoknya mati. Di beberapa forum itu seperti itu. Saya minta Ketua jelaskan itu. Kenapa NU itu sangat lugas melihat semua masalah itu dengan santai dan dijawab dengan jadi humoris. Ketua. Karena itu kita kembali lagi ke saya maksudnya ini sekaligus untuk untuk bakar rokok ya. Jadi kita karena nilai-nilai kemanusiaan tadi, karena nilai kemanusiaan, jadi tidak harus memojokkan seseorang bahwa akan tidak boleh merokok pada saat kau masuk ke NU tidak boleh merokok, itu bukan. Karena itulah NU itu lugas, terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung, begitupun Ansor. Nah, kalau Ansor itu ada namanya kopi Ansor. Ya, saya ya. Jadi host kalau pernah, saya ini penikmat kopi dari kafe ke kafe. Waktu kuliah di Makassar itu saya dari kafe ke kafe, bahkan saya juga masuk dalam kepengurusan KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa. Iya, jadi selama 3 tahun saya dipercayakan dari salah satu organisasi, direkomendasikan saya untuk masuk pengurus KNPI Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Bung Bizaru yang hari ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, dan ada 11 kabupaten kota itu saya dipercayakan untuk menjadi pimpinan sidang untuk melahirkan ketua-ketua baru. Biasa mesti kan pergantian ketua. Nah, saya ada 11 kabupaten kota itu saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan sidang. Bahkan pada saat itu mantan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan yang hari ini menjadi Menteri Pertanian, Kakanda Sarul Yassin Limpo, itu menunjuk pada saat dia bertanya bahwa ini siapa, bilang saya Ken Rahyan dari Maluku. Wow, berarti pemuda Sulawesi Selatan ini dia bukan hanya berada pada wilayah Sulawesi Selatan, tapi dia mampu menampung teman-teman dari luar juga. Seperti pemuda Sulawesi ini jauh luar biasa. Jadi Antua menyampaikan bahwa KNPI itu KNPI Indonesia Timur waktu itu. Iya, karena saya ada dalam, terus ada satu teman juga dari Sumatera waktu itu. Jadi
di kepengurusan itu kan ada 40 lebih. Jadi tidak murni dominasi Iya, teman-teman teman-teman dari Makassar. Suksa. Iya. Pak Ketua, saya tertarik kata Musda tadi. Pengalaman saya, pemantauan saya, entah betul dan tidak, mohon maaf nanti. Banyak OKP organisasi itu yang ramai cuma ke Musda. Jadi kadang-kadang cuma dengar ada Musda, ada pergantian ketua, tiba-tiba lagi dengar lagi Musda lagi pergantian ketua lagi, itu selang itu hilang. Orang saya tahu kegiatannya apa, orang saya tahu kontribusinya apa. Tapi Pak Ketua ini ansur luar biasa. Hadir di setiap tempat, hadir di setiap hadir di setiap kegiatan. Dari seluruh kekayaan yang ketua dapat, dari seluruh kegiatan yang ketua ikuti, aktivitas sehari-hari. Cara pandang ketua sekarang ini tentang Maluku Tenggara. Kira-kira menurut ketua, tadi ketua ikut musrenbang kalau nggak salah. Iya, Ya, saya minta ketua gambarkan sedikit saja. Kira-kira Maluku Tenggara ke depan ini program-program seperti apa yang harus lebih didorong? Iya, jadi kalau kita organisasi kepemudaan, ini kan mitranya pemerintah daerah. Jadi tadi juga saya sudah menyampaikan di Musrembang Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pemuda tidak dilihat sebelah mata, karena seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, apalagi organisasi yang dibekali oleh undang-undang bahkan terdaftar di Menkumham, itu harus dilihat dan dipelihara oleh pemerintah daerah, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan program-program itu difokuskan ke pemuda dan pemerintah hadir untuk menjadi pelindung organisasi-organisasi pemuda. Tidak harus nantinya si A, si B, si C, tapi semua organisasi kepemudaan. Makanya tadi saya juga agak tertarik dengan Abang Hos menyatakan bahwa organisasi dia hadir ketika ada musda. Makanya itu yang menjadi tantangan bagi saya. Makanya Ansor Maluku Tenggara itu kita harus punya sekretariat. Iya, kita punya sekretariat sehingga kita menjaga bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa organisasi-organisasinya hadir setelah musda atau pasca musda hilang lagi. Itu makanya Ansor tetap hadir dan bersinergi bersama pemerintah daerah dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan Ansor menjadi penengah ada sesuatu yang gejolak-gejolak terjadi di Maluku Tenggara, ya minimal Ansor hadir sebagai penengah dan memberikan penyejuk. Dan Ansor juga pada saat Natal ya saya bersama kader-kader ikut serta untuk menjaga tempat-tempat ibadah. Yang kami jaga itu bukan gerejanya, tapi yang kami jaga adalah nilai-nilai kemanusiaan. Iya, karena mereka dengan kita ini sama dalam arti menghirup udara yang sama, punya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri, punya Tuhan yang satu, percaya, tapi jalurnya beda-beda. Makanya itulah yang kami jaga, kami pelihara sehingga kekeluargaan dan toleransi tidak pecah belah. Ya, ini yang disebut rahmatan lil alamin, seorang Nahdi yang ada dalam Ansor. Pak Ketua. Makasih. Luar biasa. Tadi kita belum terjawab. Kira-kira dari Pak Ketua juga ada di ASN, Pak Ketua juga pedagogik pengajar. Saya minta Pak Ketua lihat dari tadi kekayaan Ketua dalam aktivitas Ansor yang cukup tinggi. Program-program di daerah ini kira-kira yang harus lebih digalakan tuh yang mana? Iya, tapi luar biasa ke pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya dari tahun ke tahun mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang tadi saya dapat itu 2009 kemarin kemiskinan di angka kisaran 2019 itu 4 berapa tuh? Tapi di 2020 itu ada menurun, turunnya 0,8. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, inilah yang kami berharap sehingga tidak ada kemiskinan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, dan program-program pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dia lebih mengarah ke tepat sasaran. Contohnya dia memberi bantuan ke nelayan. Ya, jangan memberikan tasi sama senar, dan diberikan ke para petani. Iya, atau para pedagang.
tapi diberikan tali dan senar itu diberikan ke para nelayan, sehingga ini mampu menekan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kota Tenggara. Terus dia kalau mau memberikan bibit, ya jangan kasih sama pedagang atau jangan kasih ke nelayan, nggak kasihlah ke pertanian, karena ada 3 sektor yang ada di Kabupaten Kota Tenggara ini yang menonjol, yang ini harus di backup sehingga mampu menjadi mengangkat ekonomi yang ada di Kabupaten Kota Tenggara, yaitu pariwisata, perikanan, dan pertanian. Iya. 3 ini menjadi ladang sektor yang luar biasa, sehingga pemerintah daerah dan visi misinya bupati dan wakil bupati itu luar biasa, karena yang terakhir itu kan berkeadilan. Jadi sekaligus di sini kami tadi juga saya menyampaikan ke pemerintah daerah bahwa bantuan-bantuan terus diberikan ke tepat sasaran. Iya, sehingga ekonomi yang ada di Kota Tenggara itu jauh lebih baik. Pak Ketua, pemerintah daerah ini kan dia tidak bekerja sendiri. Ada lembaga legislatif yang juga digawangi oleh seorang kader Nahdlatul Ulama juga. Saya minta Pak Ketua gambarkan kinerja. Ini pertanyaan nakal. DPR hubungannya dengan kepala daerah. Silakan Ketua. Iya, itu kan kalau DPRD sama dari sisi kelembagaan ya Pak. Iya, itu kan mitra. Saya bicara kelembagaan, saya tidak masuk ke persoalan. Silakan Ketua. Ya, jadi DPRD ini kan ada 3 fungsi. Yang pertama itu legislasi, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Dari 3 ini selalu pemerintah daerah kan begitu, sebagai mitra ya. Iya, sebagai mitra, terus pemerintah daerah bekerja, mereka yang mengawasi anggaran, bahkan itu pengawasan dan segala macamnya. Saya mau tanya kira-kira terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bang Hos jangan ini loh, jangan. Hubungan kemitraan DPR dan pemerintah daerah. Kalau dikasih angka 0 sampai 10 sebagai guru, Pak Ketua mau kasih nilai berapa? Yang gitu dah. Karena kalau bicara pemerintah daerah, ya saya juga bagian daripada pemerintah daerah. Ya. Terus bicara DPRD, ya saya juga bagian daripada DPRD ya, karena saya ketua organisasi kepemudaan. Jadi mitranya juga sama DPRD. Saya kasih nilai 1 sampai 10 ya. Yang saya kasih nilai 10 lah. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Oke, Pak Ketua dan teman-teman yang ikut menyaksikan ini baik secara online lewat FB maupun nanti kita upload sebagai di YouTube kita. Sebelum Pak Ketua, apa dari seluruh pembicaraan ini ada yang mau diedit sebelum nanti diupload secara utuh di akun resmi Raharja India? Ya, tidak apa-apa lah. Tidak kalau sampai tidak membuli ya. Iya, kalau saya itu ini sangat membuli seseorang. Iya, siap Pak Ketua. Saya terima kasih Pak Ketua, ada sosok kelugasan dan humor sekali. Kalau saya itu lebih cenderung, lebih cenderung dalam melakukan sesuatu, tidak hanya duduk dan berretorika, bahkan berteori. Saya enggak ini, tidak. Siap. Dan saya orangnya tidak banyak ngomong. Kalau mau melakukan sesuatu ya udah langsung jalan. Itu terbukti kemarin, sangat lugas. Itu karena idenya enak kan gitu. Kalau idenya menghadirkan kekerasan ya saya juga nggak berani untuk. Siap Pak Ketua. Ya, karena begini, kenapa sampai saya juga tertarik dengan Raharja India? Karena negeri ini lagi cengeng, bahasa kerennya lagi cengeng, lagi bising. Ya, kita butuh ranah, kita butuh forum, kita butuh ruang-ruang literasi, ruang-ruang edukasi, terus ruang-ruang untuk bagaimana kita hadir sebagai pendengar. Nah, ruang-ruang ini siapa yang melakukan? Nah, pemuda lah yang punya tanggung jawab, pemuda lah yang menjadi garda terdepan, dan pemuda lah yang menjadi pelindung, sehingga hal-hal yang kita berpikir
dalam tanda kutip tadi itu bisa mencairkan. Kalau kita mampu untuk mencairkan sesuatu, es batu yang keras itu, kalau dikasih cair, ya pasti mencair. Tapi kalau diberikan batu, ya batu terus. Luar biasa. Makanya ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemuda untuk melihat hal-hal ini sehingga negeri ini yang kita cintai ini mampu tumbuh subur dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, Kira-kira begitu, Bang. terima kasih banyak waktu. Terima kasih juga, Bang. Sekali Bang lagi ya. tidak boleh di-upload secara full ya. Dia upload secara full juga ya Bapak. Oke, siap Pak Ketua, terima kasih banyak Pak Ketua. Siap, terima kasih. Pak Ketua, teman-teman pengurus Ansor yang sudah hadir malam ini, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menghadirkan Ansor Nusa Tenggara di Rahanidea. Walaupun saya juga bagian daripada Rahanidea. Baik, untuk yang menyaksikan ini secara langsung, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Iya. ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu di narasumber selanjutnya. Sekedar info, mungkin setelah ini kita akan menghadirkan gerakan literasi 1000 buku untuk anak pulau yang digawangi oleh Ibu Rofiko Kabelmai. Sampai ketemu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.